keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian tafsir kita, masuk ke juz 2 ya. Juz 2 ayat yang ke-142. Sampun. Sudah dibuka? Sudah ya. Silakan Pak Cahyo. Oh, belum ketemu. Juz 2. Qul lillahil masyriqu barakallahu fiik. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sa artinya akan, will. Sa akan. Yaqulu berkata. Akan berkata. Siapa? Sufaha'u. Orang-orang yang safi. Safi artinya bodoh. Orang-orang yang bodoh akan berkata. Minan nas, orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan berkata. Ma wallahum, apa gerangan yang memalingkan mereka, maksudnya orang-orang muslimin. Apa gerangan yang memalingkan orang-orang muslimin an dari qiblatihim, dari kiblat mereka. Allati kanu 'alaiha, yang dahulu mereka menghadap ke kiblat tersebut, yaitu Baitul Maqdis. Ini berkaitan dengan peralihan kiblat. Peralihan kiblat. Ini tepatnya di bulan Rajab. Tahun berapa Hijriah ya? 1 atau 2? Pada perang Bani Mustaliq, kalau tidak salah. Nanti kita cek lagi. Qul, katakanlah, lillahi, hanya milik Allah, masyriqu, timur, wal maghribu, dan juga maghrib, barat. Yahdi, Allah memberikan hidayah, mayyasha, pada siapapun yang dia kehendaki, ila, menuju sirat, jalan mustaqim yang lurus. Ada yang bisa mengulang? Menerjemahkannya? Silakan Ustaz. Barakallah. Ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia, tentunya non-muslimnya. Atau bisa jadi orang-orang munafik, bisa jadi. Apa gerangan yang menyebabkan kaum muslimin meninggalkan kiblatnya? Kiblat kok berubah? Masa syariat nggak paten ya? Kalau aturan-aturan HRD nggak masalah ya, nggak paten ya. Berubah-ubah terus ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau masa syariat berubah-ubah, gimana nih? Berarti ada yang masalah gitu. Maka katakanlah, milik Allah timur dan barat. Allah yang buat aturan ya, terserah Allah mau gimana. Karena bisa jadi aturan
Di masa lalu cocok untuk masa lalu. Aturan sekarang cocok untuk masa sekarang. Ya namanya undang-undang aja banyak amandemennya ya. Karena emang udah nggak cocok misalnya. Kalau syariat, Allah Maha tahu kapan waktunya Baitul Maqdis, kapan waktunya ke Mekah. Ada hikmahnya di balik itu semua. Milik Allah timur dan barat. Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki menuju jalan yang lurus. Kalau orang yang beristislam, berserah diri, tunduk pada syariat, ya sudah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ganti kiblat, ya ayo ganti kiblat, tidak masalah. Presiden aja ganti ya. Ganti kiblat, tidak masalah. Allah yang menghendaki, ya sami'na wa ata'na. Kita baca tafsirnya. Orang-orang yang jahil, yang lemah akalnya dari kalangan Yahudi, dalam tafsirnya disebut para sufaha, orang-orang jahil ini adalah orang-orang dari kalangan Yahudi. Dan orang yang setipe dengan mereka dari kalangan orang-orang munafik. Apa gerangan yang menyebabkan orang-orang Islam berpaling dari kiblat mereka yang dahulu, yaitu Baitul Maqdis? Katakan wahai Nabi. Qul, katakanlah wahai Nabi. Maksudnya di sini yang disuruh mengatakan adalah Nabi. Sebagai jawaban atas mereka, sanggahan terhadap mereka. Milik Allah saja kerajaan timur dan barat. Dan di antara keduanya semuanya milik Allah. Semua arah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memalingkan siapa saja yang Allah ta'ala kehendaki di antara hamba-hambanya ke arah yang Allah ta'ala kehendaki. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan dia memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja di antara hamba-hambanya menuju jalan yang lurus. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada penyelewengan di dalamnya. Kalau Allah yang sudah buat aturan, tidak bisa di otak-atik lagi. Nggak bisa keberatan. Sudah Allah yang buat aturan, paten. Allah yang buat aturan tidak boleh di otak-atik lagi, tidak boleh diperselisihkan lagi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah musyarri' yang berhak membuat syariat. Sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya qada syar'i. Qadanya Allah, ketetapannya Allah ada yang kauni, takdir, dan qadanya Allah, ketetapan Allah ada yang syar'i, ketetapan syariat. Kemudian lanjutannya Mas Danang apa ya? Oh ya Andi. Kalau Mas Danang yang udah keluar ya? HRD ya? Oh ya. Ketemu? La ra'ufur rahim. Barakallahu. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم
Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa dan kadzalika seperti itulah ja'alna kata Allah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin ummatan sebagai umat wasatan kadang diartikan pertengahan, makanya wasit disebut wasit karena menengahi. Iya dari bahasa Arab. Wasit wasit artinya penengah. Kadang wasatan diartikan khairun, umat yang terbaik. Nabi pernah berkata, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Illa donat. Karena tengahnya kosong. Baik. Insyaallah. Sebagai umat wasat, sebagai umat pertengahan, artinya umat yang terbaik. Dikatakan surga Firdaus itu surga yang paling ausat, paling tengah, artinya surga yang paling baik, surga paling tinggi, surga paling mulia. Litakunu supaya kalian menjadi syuhada'a, para saksi. 'Alan nasi, terhadap umat manusia. Jadi umat Islam akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Wa yakuna rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi alaikum atas kalian syahida. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas umatnya. Wa ma ja'alna dan tidaklah kami jadikan al-qiblata kiblat allati kunta 'alaiha yang dahulu kalian menghadap kepadanya illa melainkan lina'lama supaya kami mengetahui. Bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Mayyattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti Rasul, mimma yanqalibu ala aqibih, dari orang yang berpaling ke belakang. Artinya tidak mau mengikuti Rasul. Mungkin bisa jadi murtad. Masa kiblatnya berubah? Iya, sebagai ujian. Di antara hikmahnya ujian. Siapa yang ikut Rasul, taat sama Rasul, siapa yang taat sama Rasul. Wa in kanat walaupun lakabiratan, pemindahan kiblat itu menjadi perkara yang besar, artinya berat. Tapi itu tidak berlaku illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah pada Allah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, maksudnya hidayah apa di sini? Hidayah taufik. Maka tidak berat. Mau syariat apapun, kalau sudah Allah berikan hidayah taufik, maka tidak merasa berat. Wa ma kana Allah dan tidaklah Allah liyudhi'a, menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Iman di sini diartikan, ditafsirkan salat. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian yang dahulu menghadap Baitul Maqdis, tidak sia-sia. Semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa salat dikatakan iman? Karena iman cakupannya amal soleh semuanya. Iman cakupannya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan juga amal perbuatan anggota badan. Itulah iman. Jadi iman tidak cuma percaya saja. Jadi iman itu bukan sekedar percaya, tapi juga menjalankan konsekuensinya juga. Innallaha, sesungguhnya Allah itu bin nasi, terhadap manusia, la raufun, benar-benar maha rauf. Rauf artinya maha lemah lembut, ya, kasih sayang. Rahim, dan juga maha penyayang. Tidak akan menyanyiakan amalan hamba-hambanya. Kita baca tafsirnya. Sebagaimana kami telah jadikan untuk kalian suatu kiblat yang kami ridha dia menjadi kiblat bagi kalian, yaitu Mekah atau Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada ayat setelahnya senantiasa nengok ke atas, turun lagi, nengok ke atas, turun lagi, berharap kiblatnya dialihkan ke Ka'bah. Sebagaimana kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kami telah jadikan untuk kalian kiblat yang kami ridhai, dia menjadi kiblat bagi kalian, kami jadikan kalian pula sebagai ummah khiyaran udulan, umat yang terbaik, umat yang paling adil, wasatan, yang pertengahan, bainal umami kulliha, di antara umat-umat seluruhnya. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalat.
semuanya yang terbaik syariat Islam. Supaya kalian nanti di hari kiamat menjadi saksi atas umat manusia. Dan juga menjadi saksi atas para rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian menjadi saksi bahwa para rasul telah menyampaikan risalahnya sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Umat Islam akan bersaksi. Nabi Musa menyampaikan risalahnya. Nabi Isa menyampaikan risalahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi umat Islam akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Bahwasanya termasuk menjadi saksi para rasul. Mereka telah menyampaikan risalah kepada umat mereka. Dan supaya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu pula menjadi saksi atas kalian wahai umat Islam. Bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya lewat perantara malaikat Jibril. Dan tidaklah kami jadikan pemindahan kiblat, kata Allah, yang dahulu kalian menghadap kepadanya, yaitu Baitul Maqdis, dialihkan ke Ka'bah, melainkan supaya kami mengetahui, kata Allah. Pengetahuan takdiri. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Jangan sampai disalahpahami, ini menunjukkan bahwa Allah belum tahu sebelum terjadi. Mensifati Allah dengan sifat Allah tidak tahu atau Allah belum tahu, berarti sama saja mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Allah itu alimun, Allah itu maha mengetahui segalanya. Yang sedang, yang akan, ataupun yang sudah terjadi. Ini termasuk bab pembahasan tentang iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu cakupannya 4. Yang pertama, meyakini bahwa semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Mengimani bahwa semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Yang belum, yang akan, yang sedang, semuanya Allah tahu. Kemudian yang ketiga, semua yang terjadi dan yang tidak terjadi sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Termasuk perbuatan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, khalaqakum wa ma ta'malun. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jadi kita berbuat apapun tidak mungkin kita bisa kecuali kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak bisa. Masuk akidah yang keliru yang mengatakan, akidah atau keyakinan yang mengatakan Allah tidak mengetahui perbuatan makhluk sampai makhluk itu berbuat. Ini termasuk akidah yang salah. Kenapa? Mensifati Allah dengan sifat kurang. Allah tidak tahu, ini kan sifat kurang. Allah tidak tahu, ini kan sifat kurang. Ini mengerikan. Ini akidah yang bermasalah dalam bab iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Termasuk masalah dalam iman kepada takdir, Allah menciptakan makhluk. Sementara perbuatan diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Ini juga termasuk kekeliruan. Allah menciptakan semuanya. Allah menuliskan, Allah menghendaki, Allah mengetahui, dan Allah menuliskan, mengetahui, menghendaki, menciptakan. Nah, ini 4 hal ini. Iman kepada takdir cakupannya itu. Semuanya sudah Allah tuliskan, semuanya sudah Allah kehendaki, semuanya sudah Allah ketahui, dan semuanya Allah yang menciptakannya. Kita kembali ke sini. Jadi ilmu di sini bukan berarti Allah belum tahu orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang tidak mau beriman, bukan berarti Allah tidak mengetahui. Allah sudah mengetahui segalanya. Melainkan supaya kami mengetahui, maksudnya Allah. Ketika mengagungkan dirinya, Allah menyebutkan kami. Jangan dikira kami artinya aku dan mereka, bukan. Jadi kami, ketika Allah Ta'ala berfirman dengan mengatakan kami, bukan berarti Allah banyak, tidak.
Allah sedang mengagungkan dirinya. Allah sedang mengagungkan dirinya. Allah Maha mengetahui segalanya. Lina'lama ilma zuhurin yatarattabu alaihi al-jaza. Maksud dengan keilmuan atau pengetahuan di sini, Allah tahu. Bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu. Allah mengetahui. Tapi Allah ingin menampakkannya kepada manusia. Mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Sehingga kami berikan balasan kepada mereka sesuai dengan amalan mereka. Yang beriman diberi pahala berupa kebaikan, yang tidak beriman diberi pahala berupa azab dan siksaan. Siapa yang ridha dengan syariat Allah dan siapa yang tunduk pada syariatnya, siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang murtad dari agamanya. Perubahan kiblat menjadikan dia murtad, ya bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang murtad, siapa yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pemindahan kiblat itu lakabiratan, ya, perkara yang besar. Artinya berat untuk dilakukan. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan taufik untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulnya, dengan firman Allah Al-Quran. Yang Allah Ta'ala syariatkan terhadap hamba-hambanya, tidaklah Allah Ta'ala syariatkan, melainkan di sana ada hikmah yang besar, hikmah yang nyata. Di antaranya tadi, sebagai ujian, siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang merasa berat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Karena ketika itu ada perasaan gelisah di antara para sahabat. Sahabat-sahabat kita yang dulu salatnya menghadap Baitul Maqdis, terus meninggal, salatnya diterima apa tidak gitu. Terus meninggal, salatnya diterima apa tidak. Maka Allah Ta'ala tegaskan, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Artinya ya mereka dapat pahala. Karena ketika itu memang menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Tidak masalah. Karena Allah Ta'ala yang buat syariat. Jadi yang jadi patokannya, ini taat apa tidak sama Allah. Bukan patokannya menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Ka'bah. Jadi patokannya taat tidak sama Allah. Ketika Allah memerintahkan hadapkan wajah kalian ke Baitul Maqdis, ya menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ketika Allah memerintahkan hadapkan wajah kalian ketika sholat ke Ka'bah, misalnya ke Masjidil Haram, ya taati. Maka yang jadi patokannya ini taat apa tidak. Taat apa tidak. Sesuai dengan perintah yang Allah Ta'ala tetapkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha ra'uf terhadap manusia. Artinya maha kasihan, maha penyayang, maha lemah lembut. Tidak akan membebani manusia atau hamba-hambanya dengan sesuatu yang memberatkan. Apalagi Nabi SAW sudah sangat berharap kiblatnya ke Ka'bah. Sebenarnya disebutkan dalam ayat setelahnya. Silakan. Pak siapa ya? Ikhwan. Ikhwan artinya saudara-saudara. Satu saudara akhun. Saudara-saudara ikhwan. Silakan. وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما Masya Allah, barakallahu fiik. Qad nara, qad sungguh, nara kami melihat. Ini Allah Ta'ala yang berfirman, sungguh kami melihat. Nara ini bentuk, kalau dalam bahasa Arab namanya bentuk fi'il mudhari'. Kalau yang berkata saya, qad ara, artinya terkadang aku melihat. Tapi kalau Allah
qad nara jangan diartikan terkadang, tapi sungguh. Walaupun fi'ilnya kata kerjanya bentuk sekarang. Taib. Sungguh kami melihat taqalluba berbolak-baliknya wajhika wajahmu wahai Rasul fis sama ke langit. Kenapa menghadap ke langit? Karena di atas langit ada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arasy-Nya Allah. Boleh nggak bertanya bagaimana bersemayamnya? Nggak boleh. Bagaimana bersemayamnya? Nggak boleh. Kaidah yang ditetapkan oleh Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Bersemayam, meninggi di atasnya, ghairu majhul, artinya dipahami, diketahui, wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah tidak mengabarkan sehingga tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Beriman Allah bersemayam di atas arasy wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah bersemayam di atas langit, maka bid'ah. Karena dari pertanyaan bagaimana nanti timbul kebingungan. Kalau Allah turun ke langit dunia, arsy-nya kosong dong. Kalau bersemayam di atas langit, berarti bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Allah kan tidak butuh tempat. Kok bisa kayak gitu? Nanti buntu ujung-ujungnya. Akhirnya ini bukan bersemayam maksudnya. Ini maksudnya bukan bersemayam. Ditambah satu huruf. Ditambah satu huruf. Sebagaimana orang Yahudi menambah hittah, tambah satu huruf apa? Hintoh. Hittah artinya mintalah ampunan, diganti hintoh, mintalah tepung, mintalah gandum. Ditambah satu huruf lam. Istawa menjadi istaula. Istawa artinya bersemayam, istaula artinya menguasai. Ini yang pas nih, menguasai nih. Kalau istawa nggak pas nih, nggak masuk akal. Kenapa? Karena diakal-akalin jadinya nggak masuk akal. Cukup saja diimani. Cukup saja diimani. Adapun ketika Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya ilmunya Allah meliputi kalian. Ilmunya Allah meliputi kalian. Aqrabu min hablil warid. Ketika ayat sebelumnya, dia dekat kepadamu daripada urat nadi. Artinya Allah Ta'ala ketika ada hamba yang berdoa, Allah sangat dekat mengabulkan doanya. Masa dekat di situ? Ilmunya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Muraqabahnya Allah, pengawasannya Allah. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Maksudnya dekatnya Allah apa? Dekat di sini di samping kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya itu, aku kabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Dan jarak bagi Allah tidak masalah, mau dekat mau jauh, tidak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala qadir, zat yang maha kuasa. Tapi ketika Allah mengabarkan tsummastawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas, kemudian Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy, maka kita sami'na wa saddaqna. Kita mendengar dan kami membenarkan. Artinya Allah tidak bersemayam di atas arsy. Allah bilang Allah bersemayam di atas arsy. Kamu bilang Allah nggak bersemayam di atas arsy. Allah bilang Allah bersemayam di atas arsy. Kamu bilang enggak bersemayam di atas arsy. Ini kan aneh ya. Ini aneh. Ya kalau berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan sifat zatnya Allah, maka nggak usah diotak-atik. Terima apa adanya, tanpa ditolak, tanpa diselewengkan, tanpa dibagaimanakan atau tanpa ditakwilkan. Apa adanya seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam. Allah turun ke langit dunia, ya Allah turun ke langit dunia. Dan tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Imam Malik dan juga imam-imam yang lain. Akidahnya Imam Bukhari dan sebagainya.
Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Kemudian sungguh akan aku palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau meridhoinya. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sekarang di mana posisinya? Di Madinah. Posisi Palestina di mana? Utara ya, utara. Sementara Mekah selatan, berputar ya kurang lebih 180 derajat. Kalau ketika masih di Mekah kan sama-sama ke utara. Baitul Maqdis yang menghadap ke utara, mau ke Mekah, kalau misalnya posisinya di utara ya tetap di utara ya. Di selatan Mekah ya bisa juga, bisa menghadap dua-duanya sekaligus. Nah sekarang posisinya di Madinah, nggak bisa sekaligus. Nggak bisa sekaligus menghadap kedua masjid tersebut. Cuman mengarah ke Baitul Maqdis saja. Kemudian setelah dipalingkan, ya cuma bisa mengarah ke Mekah saja. Wahaitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajah-wajah kalian syatrah, ke arahnya. Namanya syatrah itu nggak harus pas. Nah, syatrah itu nggak harus pas. Kecuali kalau melihat langsung Ka'bahnya, maka harus pas. Kalau melihat langsung Ka'bahnya harus pas. Kalau tidak melihat langsung Ka'bahnya, ya dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Tidak harus pas, repot, harus cari kompas dulu. Apalagi harus nunggu nanti ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah. Tanggal kapan itu? Sudah 7. Sudah 7. 4 sore. Kalau untuk menentukan kiblat masjid ya masih dimaklumi ya. Ini lagi di perjalanan masa nunggu tanggal 27 dulu. Supaya pas tepat gitu ya. Ya repot ya. Dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Di dalam pembahasan fikih disebutkan demikian. Kalau melihat Ka'bah langsung, maka harus tepat menghadap ke Ka'bah. Jangan melenceng walaupun 1 derajat, nggak boleh. Tapi kalau posisinya jauh dari Ka'bah, nggak melihat langsung, apalagi di atas pesawat, repot nanti. Ya dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Apalagi berkendara. Berkendara ya ketika awal saja menghadap kiblatnya. Entah nanti mau mobilnya belok, mau mobilnya lurus, mau balik kanan, mau muter, ya nggak usah dipertahankan kiblatnya. Mobilnya muter, ikut muter salatnya nggak usah. Nah kalau salat di atas kendaraan, awalnya saja dihadapkan kendaraannya ke kiblat. Setelah itu ya terserah. Dan kalau kereta ya jangan maksa, masinisnya suruh belok dulu nggak bisa ya. Posisinya yang dihadapkan ke kiblat di awalnya. Dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Fa innal ladzina utul kitab, sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasara. La ya'lamuna, benar-benar mereka mengetahui bahwasanya pemindahan kiblat itu al-haqqu mir rabbikum. Benar-benar kebenaran dari Rabb kalian. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah Ta'ala itu lalai dari apa yang mereka lakukan. Ucapan mereka menyinyir kaum muslimin, ada apa gerangan orang-orang Islam berpindah kiblatnya? Aneh, syariat kok berubah-ubah. Maka sebenarnya mereka sudah tahu bahwa pemindahan kiblat itu ada di dalam Taurat dan Injil. Nanti akan datang seorang nabi, di antara ciri-cirinya dia akan merubah kiblat. Tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mengetahuinya. Mereka sudah mengetahuinya. Di antara ciri-cirinya demikian. Nanti akan disebutkan bagaimana sangat kenalnya orang-orang ahli kitab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dalam ayat 147 disebutkan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ciri-cirinya, perbuatannya nanti, dan seterusnya. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan di sini, sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ahli kitab, Yahudi, dan juga Nasara, benar-benar mengetahui bahwasanya pemindahan kiblat itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana mereka tahu? Dari Taurat, dari Injil. Sebenarnya disebutkan dalam tafsirnya li subutihi fi kitabihim. Karena validnya informasi tersebut
nabi, akan datang nabi akhir zaman yang akan memindahkan kiblat. Valid di dalam kitab mereka Taurat dan Injil, tapi mereka selewengkan Taurat dan Injil. Dan Allah tidaklah lalai dari perbuatan mereka ketika mereka berpaling dari kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segalanya, termasuk ma ya'malun, apa yang mereka lakukan. Dan kita beranjak kepada ayat setelahnya. Silakan Abu Sahal. أعوذ بالله ولئن أتيت الذين وما وما بعضهم بتابع إنك إذا لمن الظالمين. Barakallahu. Wala in, wa dan la sungguh in jika. Berarti diartikan gimana? Dan sungguh jika. Ataita, engkau berikan. Engkaunya di mana? Ta itu artinya engkau. Ta artinya engkau. Kalau atai tu artinya saya. Dan sungguh jika engkau berikan atau engkau datangkan kepada alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasara. Bikulli ayatin, dengan setiap ayat, semuanya dipaparkan kepada mereka, semua ayat, semua tanda yang menunjukkan kebenaran. Ma tidak tabi'u, mereka mengikuti qiblatak, kiblat kalian. Ma anta wa ma anta, dan tidaklah engkau bitabi'in qiblatahum, mengikuti kiblatnya mereka. Baitul Maqdis kiblatnya siapa? Kiblatnya Yahudi, kiblatnya Nasara. Kiblatnya Yahudi dan juga kiblatnya Nasara. Makanya disebut kota suci 3 umat di Yerusalem. Yerusalem itu diambil dari kata Darussalam, negeri keselamatan. Dirubah menjadi Yerusalem. Yerusalem. Dan sungguh, jika engkau datangkan kepada ahli kitab setiap ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblat kalian. Wa ma anta, dan tidaklah engkau atau bukanlah engkau bitabi'in qiblatahum. Allah sendirikan umat Islam, dipalingkan kiblatnya ke Ka'bah. Wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in qiblata ba'd, mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka, setelah datang kepadamu, minal ilm, suatu ilmu, innaka, sesungguhnya engkau, idan, kalau seperti itu, la minal zalimin, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Dan sungguh jika engkau berikan atau engkau datangkan kepada ahli kitab yang diberikan kepada mereka kitab dengan setiap ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatnya kalian. Dan tidaklah engkau atau dan bukanlah engkau pengikut kiblat mereka. Dan mereka pun bukan pengikut kiblat yang lainnya. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya engkau kalau begitu ya tergolong orang-orang yang zalim. Di sini Allah Ta'ala menegaskan, sungguh jika engkau wahai Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Yahudi dan juga Nasara, yang di dalamnya datangkan kepada mereka ayat-ayat dan burhan, bukti-bukti kebenaran pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka tidak akan menghadap kepada kiblatmu, tidak akan menghadap kepada Ka'bah, membangkang atau menolak apa yang engkau bawa,
berupa kebenaran pemindahan kiblat. Dan juga takabur, kesombongan mereka dari mengikuti kebenaran. Dan engkau tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Dan engkau tidak pantas mengikuti kiblatnya mereka. Setelah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tidak boleh. Haram hukumnya salat menghadap Baitul Maqdis. Setelah turun perintah menghadap ke Ka'bah. Dan mereka tidak akan menghadap kepada kiblat kalian. Tidak pula mereka saling menghadap kiblat satu kepada kiblat yang lain. Artinya semuanya saling mengkafirkan. Nasara mengkafirkan Yahudi, Yahudi juga mengkafirkan Nasara. Mereka juga mengkafirkan umat Islam. Kita juga demikian, mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasara. Tidak mau beriman. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, terkhusus berkaitan dengan kiblat di sini, karena ayatnya berkaitan dengan kiblat, dan juga dalam syariat-syariat yang lain, hukum-hukum yang lain setelah datang kepadamu kebenaran, berupa ilmu yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, turun Al-Quran, dan juga wahyu-wahyu yang bukan Al-Quran, karena wahyu itu ada dua, wahyu yang berupa Al-Quran, dan wahyu yang berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan Alkitab wal hikmah. Maksud dengan hikmah apa? Sunnah. Maksud dengan Alkitab Al-Quran. Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak mengucapkan dari keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. In hiya apa in huwa ya? In hiya apa in huwa? In hiya illa wahyu yuha. Dan tidak lain tidak bukan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Setelah datang kepadamu berupa ilmu, maka kalau engkau tetap mengikuti mereka, tetap menghadap kiblat mereka ke Baitul Maqdis, maka engkau tergolong orang-orang yang zalim. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Harusnya menghadap kiblatnya ke Ka'bah, diarahkan ke Baitul Maqdis. Padahal sudah mansukh, ya sudah dihapuskan menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya hanya umat Islam yang menghadap ke Ka'bah. Barang siapa yang berpaling dari kiblat Ka'bah, maka dia keluar dari Islam. Hajinya ke selain Ka'bah, berarti dia hajinya batal. Islamnya juga batal. Mungkin ada yang hajinya ke selain Ka'bah? Ada nggak? Nggak tahu. Karbala. Oh, Iran buat Ka'bah baru. Tapi nggak tahu itu buat haji nggak sih? Nggak tahu ya. Orang Syiah ya. Orang-orang Syiah. Tanah Karbala. Tanah suci kata mereka. Ini mereka punya haram sendiri. Kalau umat Islam kan haramnya cuma dua. Haram Makki sama haram Madani. Nah, orang-orang Syiah punya haram baru. Haram Karbala. Katanya tempat kematiannya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lahir dari Ali dan dari Husain, keturunan yang banyak. Ketika terjadi peristiwa Karbala, hanya tersisa satu, Zainul Abidin, disebut Zainul Abidin. Dari Zainul Abidin inilah turun keturunan-keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait. Dan Ahlul Baitnya Nabi SAW tidak hanya dari Husain, dari Hasan juga. Nah, kalau mau tengok sejarah, Hasan itu menikahnya berkali-kali. Harusnya habaib itu kebanyakan dari Hasan, bukan dari Husain. Kebanyakan dari Hasan, bukan dari Husain. Atau dari Ja'far bin Abi Thalib juga termasuk ahli bait. Kita lanjut. Sudah selesai ya? Selesai 145 ya, satu halaman lah target. Faedah atau poin penting yang bisa kita ambil di sini, berpaling dari hukumnya Allah dan syariatnya dan pura-pura tidak tahu, ini menunjukkan kebodohan dan kurangnya akal.
Sebagaimana orang Yahudi tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tahu tapi pura-pura tidak tahu bahwa pemindahan kiblat itu kebenaran, maka mereka dikatakan safih, berpaling dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tahu, ini dikatakan bodoh. Dikatakan bodoh. Jadi namanya orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan tidak tahu, masih mending daripada orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan tahu. Sudah tahu kok dilakukan. Kalau ditanya mana yang lebih bodoh, yang tidak tahu apa yang tahu ketika sama-sama melakukan dosa, yang tahu dikatakan lebih bodoh. Kita juga sadar dia, saya tahu bodoh banget saya ya. Udah tahu jalan situ, lihat Google Map merah semua, kok lewat sini gitu. Itu kan bodoh yang sangat bodoh ya. Sudah tahu tapi nekat. Namanya kebodohan. Jadi semua dosa atau semua kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia adalah kebodohan. Adalah kebodohan. Mau tahu mau tidak tahu itu semuanya kebodohan. Kemudian yang kedua, keutamaan umatnya Nabi Muhammad, umat Islam. Di mana Allah Ta'ala memuji mereka dan mensifati mereka dengan sifat wasatiyah. Sifat wasatiyah. Umat yang pertengahan. Artinya umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Datang paling belakang, masuk surga duluan. Umurnya pendek-pendek tapi amalannya paling banyak. Ini umat Islam. Kemudian, ini bukannya sombong ya, bukannya sombong. Memang kayak gitu, gimana lagi? Ini Allah yang mengatakan ya. Tapi kita harus apa ya? Islamnya kayak gini, kita harus sesuai dengan standar Islam atau tidak? Islam umat terbaik, tapi kita masuk umat Islam yang terbaik apa gimana? Apa kita cuma modal gaya doang? Ini Allah yang bilang loh. Tapi kita nggak ada usaha. Tidak termasuk. Islam akan mulia walaupun kita tidak berjuang untuk Islam. Allah akan tetap mulia. Jadi kita bukan memuliakan Islam, tapi kita mencari kemuliaan di dalam Islam. Islam mau kita muliakan atau tidak akan tetap mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu akan terus meninggi dan tidak bisa diungguli oleh yang lain. Mau kita bela Islam mati-matian atau mau kita bela Islam pinsan-pinsanan atau semua ngos-ngosan saja, Islam akan tetap mulia. Islam akan tetap mulia. Jadi kita mencari kemuliaan dalam Islam. Islam nggak butuh sama kita. Islam akan tetap mulia. Allah akan pilihkan orang-orang yang memuliakan Islam. Kemudian yang selanjutnya, peringatan dari mengikuti ahli kitab. Dari ikut-ikutan ahli kitab. Karena mereka berpaling dari kebenaran setelah mengetahui kebenaran tersebut. Kemudian ini berkaitan dengan hukum nasakh atau penghapusan. Ada nasikh, ada mansukh. Nasikh yang menghapuskan, mansukh yang dihapuskan. Mansukhnya apa? Menghadap ke Baitul Maqdis. Nasikhnya apa? Menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Dan berkaitan dengan nasikh dan mansukh, ini harus berkaitan dengan wahyu. Berkaitan dengan wahyu. Jangan sembarangan, ini sudah nggak berlaku nih di zaman kita. Nah ini nggak bisa. Ada wahyunya nggak, ada hadisnya nggak, kalau ini sudah nggak berlaku. Dan seterusnya. Misalnya apa ya? Zakat pakai beras, nggak berlaku sekarang. Zakat dengan makan pokok nggak berlaku. Sekarang orang lebih butuh sama uang daripada sama beras. Beras sudah dapat dari pemerintah ya. Sekarang pakai kuota zakatnya. Nggak bisa. Sekarang di sini pada nggak doyan kambing, paling nggak doyan sapi, doyannya pada ayam. Ayamnya sekarang ayam Brazil ya. Ayam apa Albaik. Produksi Saudi tapi ekspornya dari Brazil. Albaik. Taib, nggak bisa seperti itu. Ada nggak dalil yang menyatakan ini syariatnya sudah dihapuskan? Tidak bisa demikian. Terkait dengan nasi dan mansukh, ini dikaitkan dengan syariat. Dikaitkan dengan syariat. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu lumayan 5 menit. Tidak ada? Jelas. Allah, Pak Abu Zahra. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
muslim nih gitu. Sholatnya sama-sama sholat dan juga tapi tetap nah apakah yang sebaiknya itu ini datang gitu namanya ini saya sama juga penceramah juga kalau menyampaikannya adalah dengan kajian di jemaah tapi itu bisa diakses di media nah itu di jemaah saya sama jemaah itu biasanya itu apakah sebaiknya itu cara untuk membahasnya langsung di situ atau sebaiknya itu saya atau menghubungi saya langsung Pak bagi si yang penerima kajian dengan kayak gitu jadinya kayak gitu benar Sebenarnya kalau kayak gitu masalahnya di penceramahnya apa di pendengarnya sih ya. Kalau penceramah ya selama yang dia yakini kebenaran ya sampaikan. Kalau mau ada kritik ya enggak masalah. Namanya kritik ya biasa. Di kalangan para ulama namanya kritikan ya biasa. Imam Malik dikritik muridnya ya biasa. Masing-masing bahkan kelihatannya kayak berantem ya. Pas sholat bareng. Kelihatannya kayak berantem. Pas sholat ya bareng biasa. Jadi ya, kalau masalah ilmiah ya sampaikan yang ia yakin. Sampaikan ya. Kalau ada kritik ya biasa dalam dunia dakwah kritik ya biasa. Ini di zaman sekarang kayak gitu. Hukum yang besar. Saya sampaikan yang saya yakini. Dari keyakinan para imam. Dan kita kalau masalah pada ilmu agama, kalau ada ucapan salah para pendahulu berselisih dengan ucapan khalaf orang-orang belakangan, maka itu ucapan yang dahulu. Itu lebih aslam. Berarti pendapat orang-orang terdahulu itu lebih selam. Iya, jadi kalau ada pendapat dahulu, jadi kalau ada pembahasan kontemporer ya di masa dulu belum ada gitu. Nah, ikuti pendapat yang semakin pendahulu, maka insya Allah semakin aslam, semakin selamat, semakin selamat. Dan kita sebagai pendengar ya bersikap bijak saja. Jangan ikut kuar-kuar ya. Termasuk tanda akhir zaman itu apa ya? Ada orang yang tidak diminta bicara kok berbicara ya. Ada orang yang tidak minta jadi saksi kok jadi saksi gitu. Apalagi kasus Vina ini. Kasus Vina ini. Banyak orang yang ingin jadi saksi. Berkomentar ini, berkomentar itu. Yang jadi iya inginnya berpendapat ya. Padahal bukan ranahnya ya, bukan. Allah lah bisa. Allah lah bisa. Ya cukuplah orang yang pakarnya yang berbicara. Kalau orang yang bukan pakar berbicara nanti madaratnya lebih banyak daripada kebaikannya. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri akan kadar dirinya. Ini saya bukan ranahnya nih ngomong masalah medis nih. Disebutkan siapa ya? Kalau engkau mendapati orang berbicara dalam semua bidang, maka engkau akan mendapati perkara yang aneh-aneh. Ya seperti itu. Allah alam bisa. Jadi kita pandai-pandai saja mensikapi itu semua. Jangan ikut ribut. Jangan ikut ribut. Allah alam bisa. Nonton boleh ya, tapi cuma kadang gatel gitu ya.
Kadang gatal. Allah lah bisa. Kalau ada pendapat salaf yang sama dalam satu pembahasan dan ada pendapat khalaf kok berbeda, maka ikuti yang pendapat lebih terdahulu. Ini lebih aslah, lebih selamat. Lagi ada sahabat yang berkata seperti ini seperti itu, ikuti sahabat. Mereka generasi terbaik. Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada imam-imam, ya ikuti. Ikuti saja. Allah alam bisa. Wa iya. Mungkin ada yang lain? Apa? Hewan kurban yang afdal. Oh iya. Oh iya. Kurban, ibadah kurban, yang paling afdal itu yang paling besar pengorbanannya. Nah, jadi ibadah kurban ya. Makin besar pengorbanannya, makin besar pahalanya. Sama-sama korban kambing, yang satu owner perusahaan, yang satu karyawan, sama-sama korban kambingnya. Berhubung pengorbanannya lebih besar korban karyawannya, lebih besar pahala karyawannya tadi. Tapi kalau secara global, satu orang kurban satu onta itu paling afdol. Satu orang korban satu onta, ini paling afdol. Dan satu orang korban satu sapi, paling afdol. Ini bukan sapi untuk 7 orang, satu orang satu sapi. Kemudian satu orang satu kambing. Kemudian baru urutan yang keempat yang berserikat tadi. 7 orang satu onta, ini peringkat keempat. Dan peringkat kelima, satu sapi 7 orang, ini peringkat paling rendah itu. Karena nanti nggak ada satu kambing 7 orang, nggak ada. Satu keluarga ya, satu keluarga. Jadi korban itu untuk satu keluarga ya, bukan untuk satu jiwa. Korban itu untuk satu keluarga, bukan satu jiwa. Memang untuk yang berkaitan dengan hukum nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, itu bagi kepala keluarganya. Karena istrinya tidak. Tapi untuk pahalanya, sebagaimana doa Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Allah alam. Jadi korban itu bukan ibadah jiwa ya, kayak akekah. Akekah kan ini lahir diakekahi satu. Ini lahir dikurbani, bukan dikurbani. Kalau ibadah kurban itu tiap tahun. Ibadah kurban itu tiap tahun. Nabi 10 tahun di Madinah yudhahi, korban terus. Tidak pernah tidak berkorban. Kadang ada orang yang berkeyakinan, saya sudah korban tahun kemarin ya, sekarang ya nggak korban, kan sudah korban. Lagi, Pak, korban lagi Pak. Dia punya keyakinan binatang korban itu akan jadi tunggangan di surga nanti atau di akhirat nanti. Saya kalau tunggangannya banyak ya angon ya. Angon wedus nanti. Repot sih, satu saja tunggangannya. Saya nyari tunggangan bukan nyari angonan. Korbannya banyak berarti angonannya banyak, tidak seperti itu. Karena ibadah kurban itu ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali, bukan. Kalau akekah iya, akekah seumur hidup satu kali. Khitan juga. Kecuali salah praktek. Kira sempurna motongnya 2 kali baru khitannya. Allah bisa. Itu ya. Jadi paling afdal seperti itu. Kalau dilihat dari binatangnya ya. Nggak masalah. Ya kalau lebih mahal lebih bagus. Bukan lebih banyak dagingnya lebih bagus. Lebih mahal lebih bagus. Kalau Nabi berkorbannya dengan bikabsyaini amlahaini akranaini. Nabi satu orang berkorban dengan 2 ekor kambing. Yang amlahain artinya memiliki 2 warna, hitam putih. Kemudian akranain bertanduk. Kambingnya yang gagah. Allah bisa. Kalau tanduknya satu, sebaiknya tinggalkan. Cari yang tanduknya 2 atau buntung, karena ada kriteria binatang kurban. Tidak boleh cacat yang nyata, misalnya pincang
atau sakit yang jelas ya, bukan bersin-bersin doang. Nah, sampai kelemesan itu. Kemudian tidak buta awar, tidak buta sebelah, tidak buta sebelah. 3 apa ya? 4 ya? Itu masuk dikategorikan kepada cacat tadi. Pincang saja nggak boleh, termasuk tanduk. Kalau telinganya potong satu dan ompong. Kalau nggak ada giginya itu termasuk cacat. Nah, kalau poel 1 itu ciri-ciri umurnya 1 tahun. Itu berarti biasanya poel kalambing. Poel itu ompong. Copot 1, ompong. Kalau sapi biasanya poelnya 2 tahun. Kalau kambing biasanya poelnya 1 tahun. Biasanya. Jadi kalau mau beli kambing kurban, dilihat sudah musinnah apa belum. Nah, ciri-ciri musinnah itu kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, di antara ciri-cirinya itu poel. Ada yang copot giginya, ada yang tanggal giginya. Kalau sudah poel pasti musinnah. Tapi belum tentu musinnah pasti poel. Jadi kadang ada penjual sapi, ini sudah 2 tahun loh Pak. Cuman rajin gosok gigi. Jadi giginya gak lepas gitu. Jadi kalau itu buktinya mana nih Pak? Kalau udah 2 tahun buktinya mana? Misalnya ada akta lahirnya, ada sertifikatnya gitu ya. Maka boleh walaupun belum poel ya. Tapi cari aman saja yang sudah lepas giginya. Alalam bisa. Cukup ya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.